Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Gimana Mas perasaannya setelah masuk? Wah, bagi saya ya, lega banget, ringan banget, asli, ringan banget, lega. Kayak apa, beban-beban yang dipikul tuh kayak lepas semua gitu. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sobat Mualaf Center Yogyakarta yang saya cintai dan saya hormati, hari ini kita kedatangan Mas Gusti Putra Padang yang insya Allah hari ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Gusti Putra Padang, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, tanggal 22 bulan 8 tahun 1998, alamat pekerjaan pelajar agama terdahulu Kristen Protestan, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen Protestan, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tirukan saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Gimana Mas perasaannya setelah masuk? Wah, bagi saya ya, lega banget, ringan banget, asli, ringan banget, lega. Kayak apa, beban-beban yang dipikul tuh kayak lepas semua gitu. Mas. Keren banget. Dari situ mulai kayak jadi manusia zero lagi gitu Ya, istilahnya. Baru lagi. Masuk Islam ini kan
kembali ke fitrah seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu yang saya rasakan. Ini ada bingkisan Oke. dari Mualaf Center Jakarta, ada Al-Quran, Iqra, panduan praktis hijrah, dan juga alat untuk sholat. Oke. Dan ini juga ada sedikit bingkisan dari Mualaf Center Jakarta. Dan ini ada amanah dari para muhsinin zakat mal untuk para mualaf. Oke. Siap, saya terima. Mas Gusti Putra Padang ini aslinya dari Ujung Pandang. Aslinya sih Toraja. Kalau Ujung Pandangnya ini tempat lahir Oh, doang. tempat lahir. Tempat lahir Bapak doang. asli. Bapak kalau bapak sudah meninggal lama. Gitu. Ibu asli Toraja, masih ada, masih Terus kok ini bisa tinggal di mana ini? di Papua. Papua itu Karena ngikut orang tua merantau. ikut ibu berarti? Ikut ibu. Gitu. Ibu sekarang masih? Alhamdulillah. Masih Nasrani. Baik, sekarang ini posisi di Jogja itu Mas Gusti kuliah atau Sekarang bekerja. bekerja? Sekarang bekerja. Sudah lama di Jogja? Kurang lebih dari tahun 2017. 2017 itu dari sekolah atau sudah langsung kerja? Sebelumnya sempat kuliah. Oh, kuliah di Jogja? Sebelumnya sempat kuliah tapi nggak lanjut lagi gitu. Di sini juga kos atau? Di sini untuk sementara saya tinggal di tempat kerja sekalian. Gitu. Jadi ada mesnya. Ada mesnya? Iya, ada Ibu mesnya. tinggal di mana? Ibu tinggalnya di Papua. Loh, berapa bersaudara? Anak tunggal. Anak tunggal. Berarti tinggal sendiri? Iya. 5 tahun tinggal sendiri? Sempat pulang sih, 1 kali doang. Sempat pulang sekali tahun Terakhir 2018 itu. 18 pertengahan. 18 Tahun 2018? 2018. Oh, tapi masih ada kontak? Masih ada kontak, alhamdulillah. Masih. Tapi ibu tahu kalau masuk Islam? Sudah. Sudah Sudah. tahu? Ya. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Masnya ini kan seseorang yang masuk Islam itu kembali fitrah. Insya Allah doanya mustajab untuk siapapun, khususnya untuk orang tua. Berdoa untuk orang tua supaya ibunya mendapatkan hidayah. Amin. Jadi kita tidak perlu mengajak ibu masuk Islam atau untuk memaksa nggak perlu. Kita berdakwah itu tidak harus di mimbar, tidak harus ceramah, tapi kita berdakwah dengan akhlak kita sebagai seorang muslim seperti apa kan. Nah, apalagi masnya anak tunggal, jadi memang masnya ini sudah menjadi sebagai kepala keluarga untuk ibu, tulang punggung. Sebenarnya tulang punggung. Jadi dan doa seorang ibu itu memang sebenarnya juga suksesnya seorang anak itu tergantung seorang ibu. Betul. Jadi agamanya beda atau apa ya, kita tunjukkan dengan akhlak kita sebagai seorang muslim, dan kita juga terus berdoa supaya ibu juga mendapatkan. Ya. Untuk motivasi, Kalau motivasi sih nggak bisa dipungkiri, waktu dulu saya pengen masuk Islam itu karena lingkungan. Lingkungan. Nah, itu lingkungan di tempat kerja, di tempat tinggal ataupun daerah asal, kebetulan di daerah asal dari Papua. oh malah dari Papua. Malah dari Papua. Dari 2013 itu sudah ada niatan pengen pindah Islam, tapi karena waktu itu masih masih belum nemu jalannya ya, sama gurunya belum dapat aja. Nah, tahun 2018 akhirnya saya ketemu sama juragan kebab saya waktu itu. Ya, Saya masih ingat juragan kebab. Ikut kebab itu. Dulu jualan kebab sebelum pindah ke kerjaan sekarang. Itu ikut kebabnya di Papua juga? Enggak, di sini kebetulan. di sini juga? Ya, kebetulan di sini. Itu diajarin tentang Islam dulu, perkenalan dulu lah istilahnya.
Gitu. Terus sempat ngutairin ke orang tua juga ya? Hah? Apa pas mau syahadat udah ngomong ke orang tua? Sudah ngomong ya, pastinya ya awalnya bertentangan ya. Itu yang pertama itu. Bertentangan, banyak yang keluarga bilang nggak usah gini. Tapi ada yang juga dukung, ada beberapa yang dukung. Tapi dengan mindset saya sendiri, saya ngaturnya gini, Mas. Ini jalanku. Apapun yang dosa apa segala macam itu saya yang tanggung. Gitu, istilahnya gitu ya. Istilah kasarnya. Jadi saya yang tanggung. Soalnya nanti kalau misalnya di akhirat itu tidak ada kata dibilangnya, kamu anakku, jadi kamu masuk aja ke sini, ikut sama saya, gitu loh. Ya, saya mindsetnya gitu. Jadi biar tidak biar ada jalan sendiri lah, gitu. Jadi nggak ngikut agama ini dari awal sampai akhirnya, nggak. Saya pengen cari yang betul-betul itu yang harus saya lakukan, gitu. Dari gini Mas. Jadi pada saat pas masuk Islam itu anggota keluarga siapa yang paling berat? Paling berat yang ini ya. Oh, ada Om di Manokwari. Dia sempat nanyakan tuh, itu yang masih saya mikirkan sampai sekarang. Kenapa nggak di jalan Kristen? Tapi dengan syariat yang Islam gitu loh. Tetap gitu, istilahnya gitu. Kenapa nggak gitu? Ada anggota keluarga juga yang istilahnya aktivis atau apa? Yang aktivis sih, wah ibu malah. Ibu, makanya saya bilang ibu itu kayak Kristennya dipeluk erat banget, gitu. Tapi beliau mempersilahkan karena punya jalan sendiri ya. Gitu. Nah dulu kok bisa ke Jogja itu ceritanya gimana? Nah awalnya itu yang kuliah ke Jogja. Ajakku ini, waduh, ini saya jujur aja tuh, the point aja. Untuk lari dari kultur PNS sih. Oh, itu sih. Soalnya di sana masih pemikiran gitu ya. Makanya saya pengen jangan gitulah pemikirannya gitu. Banyak job-job lain yang bisa diandalkan, istilahnya gitu. Terus bisa kenal sama yang juragan tetap itu? Oke, saya awalnya itu waduh agak rumit. Tapi dari juragan tetap itu sendirilah Mas Gusti yang malah mengenal Islam awal ya? Dari situ iya. Lebih memperdalami lagi lah. Kalau mengenal Islamnya dari Papua. Dari Papua itu yang membuat Mas Gusti sendiri termotivasi dengan Islam itu apa yang di Papua? Kalau yang di Papua, saya saya termotivasi ya. Sebenarnya sih motivasinya nyeleneh banget sih, kalau bisa dibilang ya, nyeleneh banget. Saya suka satu nabi. Saya ada suka satu nabi. Saya lupa lagi namanya tuh, yang bisa bicara dengan hewan lah. Oh iya, Nabi Sulaiman. Jujur saya terinspirasi dari dia. Itu. Makanya saya pengen dalamin agama Islam. Terus gitu. di Papua mengenal Islam, terus pengen perdalami, nggak ada yang biasa diajak dialog itu ya? Belum dapat aja. Mendapatkan. Belum dapat aja. Barulah ke Jogja baru mendapatkan. Iya. Alhamdulillahnya dapat dikasih jalan lah, istilahnya. Oke. Mudah-mudahan Mas Gusti istiqomah di dalam Islam dan iman. Amin. Kita tunjukkan akhlak kita sebagai seorang Muslim kepada orang tua kita. Demikianlah pernyataan mengenai agama Islam dari saudara kita Mas Gusti Putra Padang. Mari kita doakan bersama, semoga Mas Gusti Putra Padang tetap istiqomah dalam Islam dan iman. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kita tutup dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.